Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang pembagian pecahan. Pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran dapat diselesaikan dengan cara berikut. Yang pertama, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Kemudian yang kedua, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan kedua. Langsung saja ke contoh. 6 dibagi 1/4. Nah, berarti langkah pertama, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Berarti 6 dibagi 1/4. Kita ubah 1/4 menjadi pecahan biasa. 1 kali 4, 4 ditambah 1, berarti 5/4. Sama dengan, nah, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Berarti, karena diubah menjadi bentuk perkalian, berarti 5/4 kita balik menjadi 4/5. 6 dikali 4, 24, kemudian 5, berarti 24/5. Itu sama dengan 24 bagi 5, 4. Sisanya yaitu 4, berarti 4/5. Jadi, 6 dibagi 1/4 itu sama dengan 24/5 atau 4/5. Selanjutnya, pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli dapat diselesaikan dengan cara pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan yang kedua. Langsung saja ke contoh. 1/4 dibagi 8. Berarti hampir sama dengan yang tadi, kita ubah dulu pecahan campurannya. 1/4 kita ubah menjadi pecahan biasa. Berarti 1 kali 4, 4 ditambah 1 yaitu 5/4 dibagi 8. Berarti sama dengan 5/4 dibagi 8 di sini sama dengan 8/1. Berarti 5/4 dibagi 8/1. Karena kita ubah menjadi perkalian, berarti 5/4 dikalikan 8/1-nya kita balik. Itu 1/8. Setelah itu kita kalikan. 5 kali 1 yaitu 5, kemudian 4 kali 8 itu 32. Jadi 1/4 dibagi 8 itu sama dengan 5/32. Selanjutnya, pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa dapat diselesaikan dengan cara berikut. Yang pertama, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Kemudian yang kedua, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Ubahlah bilangan pembagi dengan kebalikan bilangan yang kedua. Contoh, 2/1/4 dibagi 3/5. Berarti kita ubah dulu 2/1/4 menjadi pecahan biasa. 2 kali 4 ditambah 1. 8 tambah 1 itu 9/4. Dibagi 3/5. Nah, karena kita ubah menjadi bentuk perkalian, berarti 9/4 dikali 3/5 kita balik menjadi 5/3. Setelah itu kita kalikan.
pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 9 kali 5, 45. 4 kali 3, 12. Kita ubah menjadi pecahan campuran. 45 dibagi 12 itu 3, sisanya masih 3. Jadi 3 per 4. Jadi 21/4 dibagi 3 per 5 itu sama dengan 45 per 12 atau 3 per 4. Selanjutnya pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Sama-sama pecahan campuran. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran dapat diselesaikan dengan cara berikut. Yang pertama, masing-masing pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Yang kedua, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Selanjutnya, gantilah bilangan pembagi dengan kebalikan bilangan kedua. Langsung ke contoh. 2/3/4 dibagi 1/1/5. Jadi intinya kalau pecahan campuran kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2/3/4 berarti 2 kali 4 ditambah 3. 8 tambah 3 itu 11/4. Dibagi 1/1/5. Kita ubah juga menjadi pecahan biasa. 1 kali 5, 5 tambah 1, 6. Berarti 6/5. Nah, setelah itu kita ubah menjadi bentuk perkalian. Berarti 11/4 dikali 6/5 kita balik menjadi 5/6. Setelah itu kita kalikan. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 11 kali 5, 55. Kemudian 4 kali 6, 24. Berarti 55 dibagi 24 itu sama juga dengan 2. Sisanya ada 7, 7/24. Jadi 23/4 dibagi 1/1/5 itu sama dengan 55/24 atau 27/24. Selanjutnya, kita akan mempelajari perkalian dan pembagian pecahan. Dalam operasi perkalian dan pembagian pecahan dapat diselesaikan dengan cara berikut. Yang pertama, semua bentuk pecahan diubah menjadi pecahan biasa. Yang kedua, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Contoh, 3/4 dikalikan 1/2 dibagi 2/5. Nah, tadi langkah yang pertama adalah semua bentuk pecahan diubah menjadi pecahan biasa. Nah, karena 1/2 itu masih pecahan campuran, berarti kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 3/4 kali 1/2 dibagi 2/5 itu sama dengan 3/4 dikalikan 1 kali 2, 2, ditambah 1, 3. Jadi 3/2. Nah, pembagian di sini kita ubah menjadi bentuk perkalian. Dikalikan, karena dikalikan berarti kita balik. 2/5 menjadi 5/2. Setelah itu kita kalikan. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Pembilangnya itu 3 kali 3, 9, 9 kali 5, 45. Kemudian penyebutnya 4 kali 2, 8, dikalikan 2, 16. Berarti 45/16. Atau 2, sisanya berapa? 45 dibagi 16, 2, sisa 13. Jadi 3/4 dikalikan 1/2 dibagi 2/5 itu sama dengan 45/16 atau 2/13/16. Selanjutnya,
Soal cerita pembagian pecahan. Penyelesaian soal cerita pembagian pecahan mengikuti tahapan berikut. Yang pertama, kalian menuliskan kalimat matematikanya. Yang kedua, menyelesaikan kalimat matematikanya. Baru yang terakhir, menjawab pertanyaan atau permasalahan. Langsung ke contoh. Kak Huda membeli pita sepanjang 5 meter untuk tanda peserta kegiatan perkemahan menggalang. Pita tersebut akan dipotong-potong dengan ukuran sama panjang. Setiap potongan panjangnya 1/5 meter. Berapa banyak potongan pita tersebut? Nah, kira-kira bagaimanakah penyelesaiannya? Untuk penyelesaiannya yang pertama, kalian tuliskan dulu kalimat matematikanya. Tadi kan Kak Huda beli pitanya sepanjang 5 meter. Kemudian dipotong-potong dengan ukuran sama panjang. Berarti dibagi. Nah, setiap potongan itu panjangnya 1/5. Berarti kalimat matematikanya dari cerita tersebut adalah 5 dibagi 1/5. Setelah itu, kita selesaikan kalimat matematikanya. 5 dibagi 1/5. Berarti 5 kita ubah menjadi 5 dikalikan 1/5 karena kita ubah menjadi perkalian berarti 5/1. 5 kali 5, 25 dibagi 1 berarti 25. Kemudian yang ketiga adalah menjawab pertanyaan atau permasalahan. Jadi pertanyaannya berapa banyak potongan pita tersebut? Nah, jadi di sini kalian tuliskan, jadi banyak potongan pita adalah, hasilnya adalah 25 buah. Jadi banyak potongan pita adalah 25 buah. Anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini, Ustazah cukupkan dulu. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.